Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 3 Juli 2024. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari kita meluangkan waktu untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terambil dari Markus 9 ayat 14 sampai ayat 29. Namun sebelum itu, mari kita meminta hikmat lewat doa dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kepadamu pada pagi hari ini kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu atas segala kasih, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dan kami alami. Tuhan telah meliharakan kehidupan kami dalam sepanjang malam pembaringan kami. Tuhan membangunkan kami di pagi yang indah ini dengan tubuh yang penuh keberkatan yang baru. Saat ini ya Bapa di surga, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini, boleh kami pahami dengan baik dan benar, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih kami pakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membusukkan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami."
Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita Markus 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-29 diberi tema belajar dari kegagalan, atau dalam bahasa Toraja, melada lako katang loloran. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, salah satu penulis ternama, Gary Thomas, pernah menuliskan bahwa kualitas spiritualitas seseorang sangat tergantung pada seberapa kuat hubungannya dengan Tuhan. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan yang akrab serta taat. Akrab karena selalu ada waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan, dan taat karena terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kisah kegagalan murid-murid yang diceritakan dalam teks Alkitab hari ini disebabkan oleh penurunan kualitas spiritualitas. Mengapa demikian? Rupanya ada dua sebabnya. Pertama, kurangnya dan lemahnya iman, ayat 19. Yang kedua, rapuhnya kehidupan doa para murid, ayat 29. Dampaknya, orang lain yang menyaksikan kehidupan para murid mempertanyakan dan meragukan kuasa Yesus, ayat 23. Nampaknya murid-murid telah terlena dengan pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih, sehingga mereka melupakan hal terpenting yang mendukung pencapaian mereka, yakni iman dan doa. Akibatnya, murid-murid bukan saja gagal dalam pelayanan, tapi juga meredupkan kemuliaan Kristus dalam diri mereka. Dalam situasi ini, Yesus memberikan peringatan kepada para murid sembari bertindak untuk memulihkan segala sesuatunya. Dimulai dari meneguhkan iman orang tua anak yang kerasukan setan, hingga mengusir setan dari si anak. Selain itu, ia mengingatkan para murid untuk kembali meneguhkan komitmen disiplin rohani mereka.
penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus segera menjawab keraguan orang-orang, sekaligus menyadarkan para murid untuk kembali pada ketekunan beriman dan berdoa. Ada sebuah ungkapan, bekerja untuk Tuhan namun tidak bersama Tuhan. Ungkapan ini merupakan sebuah pengingat untuk melihat sejauh mana kebergantungan dan penyerahan diri seseorang dalam pelayanan dan semua pencapaian dalam pelayanan. Henry Nouwen pernah mengatakan, pencapaian terbesar dalam hidup ini bukanlah dilihat dari kesuksesan, nama besar, kekayaan, dan lain sebagainya, melainkan penyangkalan diri. Hanya dengan menyangkal diri, maka seseorang dimampukan untuk terus bergantung kepada Tuhan, sekaligus terus hidup dalam relasi yang benar dengannya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dari kekal hingga kekal. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Oleh karena Tuhan telah berkenan kepada kami, Tuhan telah bersama-sama dengan kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di mana ya Tuhan firman-Mu mengajarkan bagi kami sebagai umat-Mu untuk selalu belajar dari kegagalan, selalu bergantung kepada Tuhan, sekaligus terus hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kepadamu pada pagi hari ini, kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan, di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati kami untuk sepanjang hari ini, agar kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Berikan kekuatan, kesehatan selalu dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudari kami yang saat ini yang mungkin tidak bisa melanjutkan aktivitasnya karena dalam kelemahan tubuh. Tuhan lawatlah mereka satu persatu, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah ya Tuhan selalu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan kembali beraktivitas. Terlebih mereka tetap setia memuji memuliakan Tuhan. Juga ya Tuhan bahwa saat-saat ini anak-anak sidang jemaat-Mu sedang berjuang untuk mencari sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau bersama-sama dengan mereka, bersama dengan orang tua mereka. Berikan kemudahan-kemudahan bagi mereka, agar mereka boleh mendapatkan sekolah sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Dan mereka boleh mendapatkannya ya Tuhan. Dan di situ mereka boleh melanjutkan studi mereka ya Tuhan. Juga ya Tuhan, anak-anak sidang jemaat-Mu yang sedang menikmati masa liburan, baik yang ada di kota Balikpapan maupun di luar kota Balikpapan. Engkau jaga dan peliharakan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menikmatinya dengan penuh sukacita. Dan jikalau setelah mereka liburannya Tuhan akan kembali ke tempatnya masing-masing, Engkau tuntun dan sertai mereka. Khususnya ya Tuhan, tibakan mereka di kota Balikpapan. Mereka boleh melanjutkan aktivitas mereka sebagai pelajar dan
mereka boleh melakukannya itu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, sertai kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami ya Tuhan boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa surgawi, inilah doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa beraskan kasih Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya, edisi Rabu 3 Juli 2024. Kiranya dengan perenungan kita pada pagi hari ini akan memampukan kita untuk selalu mengangkat tugas dan tanggung jawab kita. Dan mari kita memohon dengan tuntunan Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita di dalam beraktivitas, dan biarlah kita selalu melakukannya itu dengan baik. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Amin.